Halo YouTubers, ada yang udah dapat komentar nyolot hari ini? Kalau ada gimana rasanya ya? Pengen tagih gitu ya? Atau malah kesel karena videonya nggak ada yang komen sama sekali? Rasanya pasti kesel juga. Boro-boro haters gitu bang. Ini sepi-sepi aja. Kolom komentarnya kayak kuburan. Oke, segala macam komen bisa nongol di video kita. Mau yang kasih support, kasih pertanyaan, ngajak sub for sub, juga komentar nyolot. Bagian ini yang mau saya bahas. Gimana menghadapi mereka? Sebenarnya ada dua jenis komentar nyolot ya yang menurut saya. Yang pertama itu jenis troll. Emang kerjanya jadi pembenci. Mungkin karena kurang kerjaan jadi ya. Jadi cari perhatian di mana-mana. Masa kecil dibully mulu atau emang dari sononya terlahir sebagai manusia yang susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah. Yang kedua, jenis komen nyolot yang sebenarnya ada benernya, cuma cara menyampaikannya itu kasar. Nanti saya kasih lihat contohnya. Bagaimana kita sebagai konten kreator itu menghadapi ini ya? Yang pertama, jadilah profesional. Kita sebagai kreator itu punya posisi yang unik sebenarnya. Kita punya pengaruh ke siapapun yang menonton kita. Setiap hal yang kita ucapkan atau sampaikan itu bisa punya pengaruh yang besar jika penonton menerimanya. Katakanlah video kita itu ditonton 100 orang. Dan jika sebagian besar mau mendengarkan kita, ya kita sudah jadi influencer. Cobalah untuk selalu konsisten dengan sesuatu yang kita sampaikan dimanapun. Jangan sekarang ngomong A, besok melakukan hal yang beda lagi. Sekarang kasih tips cara mendapatkan subscriber yang benar. Besok jualan subscriber. Pada akhirnya kita cuma akan dianggap omong kosong. Nah, pastikan cara kita membuat konten, cara kita merespon penonton itu juga selalu konsisten ya. Oke, balik lagi ke masalah komen-komen yang nyolot itu ya. Untuk komen jenis troll, buat yang belum tahu apa itu troll itu sejenis monster yang ganas, tapi sebenarnya bodoh. Gambarannya itu seperti di film Harry Potter tuh ya, sangar doang tapi blow on. Apapun yang kita buat, dia akan komen bernada kebencian. Betul nggak? Nah, gimana kita menghadapi ini? Sebagai seorang profesional, artinya kita menjadi orang yang mau belajar. Belajar apa? Menjadi seorang kreator yang lebih baik. Mindset-nya tuh harusnya begitu. Maka sebelum kita tuh buru-buru merespon dengan kemarahan dan emosi, itu tahan dulu. Ingat ya, kita ini profesional. Yang kedua, apapun yang kita posting, balas komen, itu sudah masuk ke ranah publik. Bisa dilihat siapapun. Bahkan seandainya kita hapus pun itu akan percuma. Ada yang namanya jejak digital. Dari pengalaman saya, komentar-komentar troll tadi itu biasanya ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Beneran. Saya lebih fokus ke hal tadi. Tapi kalau komentar tadi emang nggak ada manfaatnya ya sudah. Saya menggunakan fitur YouTube untuk menyembunyikan pengguna. Saya jelaskan sedikit ya. Fitur ini tidak menghapus komen secara langsung, tapi komen dari pengguna tidak akan muncul di komentar. Orang-orang itu tetap bisa komen, tetap bisa nonton video kita, tapi nggak sadar kalau komennya tidak akan muncul di video kita. Jadi mereka hanya akan ngomong sendiri tanpa ada yang ngeliat dan peduli. Itu karena akun mereka sudah disembunyikan dari channel kita. Nah, untuk ngelihat siapa aja atau kalau mau nambahin siapa aja yang akan kita sembunyikan dari channel kita, itu tinggal ke YouTube Studio, bagian setelan, pilih komunitas. Dan disinilah daftar orang-orang yang disembunyikan. Saya akan blur ya bagian ini biar nggak ada menyebarkan hal-hal negatif gitu. Orang-orang ini saya sembunyikan karena memang hanya menyebarkan kebencian. Ada juga yang hobinya nyepam. Itu saya menganggap mereka nggak cocok buat channel ini ya. Di bawahnya ada filter kata-kata juga. Jadi yang komennya ada kata-kata atau kalimat sesuai filter di sini, komennya akan masuk, ditahan untuk ditinjau. Nggak akan ditampilkan. Dalam 2 bulan akan dihapus otomatis oleh YouTube. Sekarang kolom komen di channel ini sudah lebih baik ya. Nggak diisi lagi oleh ajakan sub for sub sama modus-modus basi gitu. Sekarang kita lihat yuk, contoh komen nyolot. Biasanya ada 2 hal yang jadi bahan komentar nyolot ini. Yang pertama tentang personal kita. Masalah wajah, masalah muka, suara, rambut, dan seterusnya. Yang kedua dari konten kita. Kualitas video, cara menyampaikan, dan seterusnya. Pokoknya masalah konten. Kalau komen, masukan, feedback yang disampaikan secara enak, sopan, pastinya sebagai kreator kita juga akan sangat senang ya. Dan pastinya sangat berterima kasih atas semua masukannya. Namun kritik saran yang disampaikan secara kasar, nggak sopan, bodoh, atau apapun sebutannya, yang seringkali itu bikin kesel, itu kadang-kadang ada hal yang bisa kita ambil hikmahnya, atau kita manfaatkan sekalian untuk kebaikan kita. Contohnya komen ini. Ini komen dari video saya yang bahas mengenai gimana celakanya kalau kita beli views. Habis itu saya digeruduk sama akun-akun yang jualan views. Ya, dengan komen negatif, mengejek, mengancam, menjelek-jelekan, dan seterusnya.
Saya di sini berusaha profesional ya, jadi saya jawab setiap pertanyaan mereka dengan serius. Saya manfaatin statement mereka itu untuk memberi gambaran yang lebih jelas lagi bahwa beli views itu cuma merusak channel dan cuma buang-buang uang. Akhirnya ada beberapa komen yang kemudian mereka hapus karena ternyata replay saya tadi malah membongkar semua dan merugikan mereka sendiri. Ada lagi saat saya dulu awal-awal membuat workshop offline berbayar. Nah ini, ada beberapa komen negatif yang menganggap perbuatan saya bikin kursus itu perbuatan yang hina dan nista. Kenapa nggak digratiskan saja gitu ya? Kenapa harus bayar? Nanti pasti subscriber dan penonton akan pergi ke kreator lain. Bahkan ada yang sampai ngajakin unsubscribe rame-rame. Nah, apa yang saya lakukan dengan komentar-komentar itu? Yang pertama, saya tanya balik gitu ya. Karena sepertinya yang komentar ini seorang ahli marketing, ya saya coba tanya begini. Coba jelaskan ke saya, saat saya bikin acara gratis, bahkan rutin seminggu sekali, di Kopi Telu waktu itu ya, yang datang malah sedikit. Padahal gratis, kalau nggak punya uang buat jajan, saya jajanin kopinya. Peminatnya malah sedikit. Tapi saat saya bikin yang berbayar, malah rame, full. Yang kedua, mereka bilang, di channel JNC kan bisa gratis, ngapain ikut yang bayar? Nah ini contohnya. Ini benar juga ya, ini pertanyaan bagus. Saya jadi mikir dan akhirnya bisa menemukan jawabannya. Pertanyaan itu bahkan sampai sekarang sering ditanyakan. Apa perlu saya ikut kelas? Apa materi di kelas DNJC itu beda dengan yang di channel DNJC? Gara-gara ada pertanyaan seperti tadi, saya jadi punya jawabannya. Saya jawab materinya sama saja. Lalu bedanya apa? Di channel DNJC ada yang nggak bisa saya share, yaitu bagaimana menerapkan tips dan strategi buat channelmu. Emang video-videoku yang aku lihat nih rata-rata gini nih Mas. Hari pertama atau seminggu, 2 minggu tuh kadang-kadang kurang penontonnya, tahu-tahu pas kadang-kadang setelah sebulan banyak gitu Mas. Oke, itu wajar di channel masakan memang begitu. Tetelan dicampur lebaran bisa nggak? Ketupat tetelan gitu. Bisa Mas, Nah, bisa banget. coba bikin. Karena tiap kreator dan channel itu kan unik. Butuh adaptasi dan penyesuaian bagaimana sebaiknya channel dipersiapkan dan dikembangkan. Bahkan gara-gara pertanyaan tadi itu yang nuansanya negatif, saya jadi punya strategi yang bagus untuk tiap peserta kelas DNJC. Saya tidak hanya menyampaikan teori, tapi langsung bagaimana praktek terbaik untuk tiap peserta. Tantangannya sampean gimana, solusinya bagaimana. Jadi saya bantuin mikir. Sekarang kita lihat komen yang lebih nyolot lagi. Dia bilang gini, channelnya aja sepi kok mau ngajarin orang itu kan. Itu nyolot gitu kan. Tapi sekali lagi, saya coba untuk menjadi kreator yang profesional. Ada nggak sih hikmah yang bisa diambil dari pertanyaan super nyolot ini? Ternyata ada. Saya kesampingkan bagian trollnya, saya fokuskan di pertanyaan ejekannya. Apa yang saya lakukan? Saya cari jawabannya dong ya. Paling gampang itu saya coba buka analitik. Bagian penonton, dari data menunjukkan bahwa lebih banyak penonton yang kembali daripada penonton baru. Artinya, rekomendasi video lebih banyak disodorkan ke YouTube, ke penonton yang lama, atau ke subscriber. Kenapa viewsnya tidak lagi banyak? Dugaan saya, banyak penonton lama nyuekin atau nggak tertarik dengan video-video terbaru. Mengapa? Menurut saya adalah sudah pinter-pinter. Jadi mereka tuh hanya klik thumbnail kalau mereka butuh aja. Untuk meyakinkan hal ini, saya coba lempar ke grup untuk minta pendapat teman-teman di sana. Ada yang sudah paham, sudah mengerti, dan seterusnya. Jadi ini seperti dilema gitu ya. Di satu sisi channel ini sepertinya berhasil membuat teman-teman paham bagaimana nge-YouTube. Bahkan sudah bisa lulus dan channelnya sukses. Tapi di sisi lain mereka sudah nggak butuh lagi channel ini. Jadi lucu gitu ya. Keberhasilan channel ini adalah saat viewsnya sepi. Kalau rame terus malah berarti selama ini channel ini nggak ada manfaatnya. Apes banget gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi kita kembali lagi, pertanyaan troll yang saya yakin tujuannya untuk membuat kita kesal, marah, jengkel, dan maksudnya untuk mempermalukan kita, justru saya ambil untuk kebaikan saya dan channel ini. Tujuannya dia saya gagalkan, malah saya bisa dapat banyak hal positif. Nah, saya biasanya menghapus komen atau menyembunyikan pengguna kalau komennya itu emang spamming, misalnya mereka yang nggak peduli dengan isi video ya, hanya modusin, atau kasih kode untuk tukeran subscribe. Kan banyak yang model-model gitu. Demi kebaikan mereka dan kebaikan channel ini, saya filter, saya sembunyikan mereka biar tidak banyak membawa kerusakan. So, bagian komentar itu adalah tempat buat siapapun untuk berinteraksi, tapi tempat itu adalah milik tuan rumah, yaitu kita sebagai kreator yang punya channel. Terserah kita mau menjadikan kolom komentar itu mau jadi tempat seperti apa. Jadi jangan terlalu risau ya.
Kalau ada komen negatif atau bahkan nyolot, kasar sekalipun, ambil manfaatnya kalau memang bisa. Kalau enggak, ya tinggal hapus, sembunyikan pengguna biar mereka ngomong sendiri sama tembok. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.